Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan kembali bergairahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan penguatan yang cukup tebal sehingga kembali berhasil mengamankan level psikologis di kisaran 6.300-an yang sempat terlepas pada perdagangan sebelumnya. Nah, meski demikian, dengan posisi indeks yang masih berada di teritori yang sama, potensi tekanan jual juga diyakini masih tersedia di pasar, terutama tekanan jual yang dipicu oleh aksi ambil untung di tengah deretan katalis yang juga belum sepenuhnya hilang dari bursa domestik. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang akan dan sedang Anda persiapkan untuk memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan? Dan untuk semakin melengkapi referensi Anda, kali ini kami mencoba membahas terkait perkembangan terbaru dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara, terutama China yang praktis turut mengubah konstelasi peta perdagangan internasional. Seiring dengan perubahan tersebut, pemerintah Indonesia disebut mencoba mengambil manfaat dengan membuka peluang migrasi bagi perusahaan-perusahaan Cina untuk memindahkan pabrik dan fasilitas produksi ke Indonesia. Nah, salah satu lokasi yang disiapkan oleh pemerintah adalah kawasan industri di Pulau Madura, Jawa Timur yang digadang-gadang dapat lebih bertumbuh secara maksimal sebagai Batam baru atau New Batam yang akan menjadi kantong wilayah baru yang dapat mewadahi perusahaan-perusahaan besar yang tertarik beroperasi di Indonesia. Rencana ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia dan China telah resmi menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang sengaja digagas untuk memperkuat kerjasama kedua negara di bidang investasi dan pengembangan kawasan industri. Menurut Airlangga, salah satu fokus kerjasama tersebut adalah pengembangan kawasan industri Wiraraja yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Airlangga menyatakan bahwa kawasan industri Wiraraja memang sengaja dipilih oleh pemerintah untuk dapat dikembangkan secara lebih maksimal agar kedepannya dapat tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Jawa Timur. Dalam rencana yang telah disusun, nantinya kawasan Madura bakal didorong untuk menjadi pusat industri berat di Indonesia. Yang ini akan melengkapi ekosistem industri petrokimia yang sebelumnya telah terbangun dan existing di kawasan Gresik, Jawa Timur. Sehingga dengan kawasan Madura yang juga berkembang maksimal, maka diharapkan ke depan akan terjadi tren pertumbuhan yang lebih merata dan seimbang, baik bagi perekonomian di Jawa Timur itu sendiri maupun Indonesia secara lebih luas lagi. Menurut Airlangga, kerjasama investasi yang telah dijalin nantinya akan diwujudkan secara lebih detail lewat penandatanganan MOU antara PT Wiraraja Madura Internasional dan Guangzhou Jiang Industrial Transfer Corporation Park Management Committee. Selain itu, kedua pihak juga nantinya akan menandatangani Agreement on joining the Guangdong ASEAN Industry Park International Cooperation Alliance bersama Wiraraja Madura Industrial Estate, di mana kesempatan ini ditujukan untuk memperkuat integrasi kawasan industri di Indonesia dan juga di Cina. Nah, dalam hal ini Airlangga juga menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri Wiraraja Madura menjadi bagian dari kerjasama Two Countries Twin Park atau TCTP yang telah terjalin antara Indonesia dan China. Menurut Airlangga, dalam skema tersebut kedua negara akan menyepakati dan akan mengembangkan sejumlah klaster industri di kawasan tersebut, antara lain industri coklat, kemudian matras, tekstil, benang, serta berbagai industri manufaktur padat karya lainnya. Selain kerjasama terkait pengembangan kawasan industri, Indonesia dan China juga telah menyepakati penerapan BCSA yang nilainya mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui skema BCSA tersebut, diharapkan hal ini akan semakin mempermudah transaksi perdagangan bilateral melalui penggunaan mata uang masing-masing sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang negara lain, sekaligus menekan peluang terjadinya risiko currency yang berkaitan dengan mata uang
yang ini justru tidak terkait dengan kedua negara yang bekerja sama. Melalui skenario pengembangan ini, lewat kerjasama kawasan industri dengan Cina, pemerintah berharap hal ini dapat menarik investasi yang lebih berkualitas, yang kemudian masuk ke Indonesia, khususnya kawasan industri Wiraraja di Bangkalan, Madura. Khusus untuk sektor industri berteknologi tinggi untuk mempercepat hilirisasi dan pengembangan kawasan industri baru, serta sekaligus penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Nah, untuk mendukung realisasi investasi tersebut, pemerintah berkomitmen akan mempercepat proses perizinan, baik di tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun di level kementerian dan lembaga terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, investasi diharapkan dapat segera terrealisasi, sehingga akan mendorong penciptaan lapangan kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Madura maupun di Jawa Timur. Yang menarik, meski saat ini dikembangkan melalui jalinan kerjasama dengan Cina, namun ke depan pertumbuhan bisnis di kawasan industri Wiraraja tidak hanya akan bergantung pada hadirnya perusahaan-perusahaan dari negeri tirai bambu tersebut. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI, yaitu Ahmad Ma'ruf Maulana, yang notabene juga sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur Wiraraja Madura Industrial Estate. Dalam pernyataan resminya, Ma'ruf menegaskan bahwa aliran investasi yang akan masuk ke kawasan industri Wiraraja tidak hanya berasal dari satu perusahaan, apalagi satu negara saja, melainkan akan datang dari berbagai sumber yang beragam. Penegasan ini bagi Ma'ruf sangat penting disampaikan kepada calon investor untuk memastikan bahwa posisi kawasan industri Wiraraja yang sangat terbuka bagi siapapun pelaku usaha atau aliran investasi yang tertarik datang untuk beroperasi di Madura. Nah, dalam hal ini Ma'ruf menyatakan bahwa perusahaan yang akan hadir dan mulai beroperasi di kawasan industri Wiraraja nantinya tidak hanya datang dari Cina dan juga dengan sektor industri yang sangat beragam. Hanya saja menurut Ma'ruf diakui bahwa kebetulan saja jalinan kerjasama dengan Cina ini merupakan salah satu yang peluang besar yang tentu tidak akan disia-siakan. Karena dengan satu kerjasama saja yang akan datang itu tidak hanya satu perusahaan, melainkan satu klaster lengkap dalam satu ekosistem yang utuh. Sementara untuk jenis industrinya, Ma'ruf juga menyatakan bahwa nantinya kawasan yang akan dibangun tersebut tidak hanya menjadi lokasi pabrik, melainkan juga menjadi bagian dari rantai produksi yang terhubung dengan pasar ekspor. Beberapa calon klien yang sudah menyatakan siap pindah ke Madura di kawasan ekonomi baru tersebut yang disebutkan Ma'ruf adalah datang dari sektor manufaktur dan sejumlah industri pengolahan seperti pabrik plastik, kemudian benang, matras, furnitur, pabrik kemasan makanan, pengalengan ikan, dan beragam varian industri lainnya. Dengan segala persiapan dan kerjasama yang telah dijalin, Ma'ruf berharap melihat industri di Madura juga dapat tumbuh lebih maksimal, seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah lainnya, terutama yang memang disiapkan sebagai hub bagi aktivitas bisnis dan industri yang berorientasi ekspor, seperti yang selama ini terpusat di Batam dan sejumlah pusat kawasan industri lainnya di Pulau Jawa. Nah, jadi apakah ke depan ekonomi Madura juga bakal dapat tumbuh maksimal seperti yang diharapkan dan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur? Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusyantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.